Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa sifat dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x menuju 0, x per sin x sama dengan 1. Jadi kalau kita jumpa x per sin x dan limitnya menuju 0, maka dia sama dengan 1. Atau sebaliknya, limit x menuju 0, sin x per x sama dengan 1. Dan ini juga berlaku untuk cos dan tan. Untuk lebih memahami sifat dari limit fungsi trigonometri x menuju 0 ini, kita akan membahas beberapa contoh. Yang pertama, limit x menuju 0, 2x per sin x. Kita perhatikan di sini ada sin x. Dia x. Jadi kita akan mengarahkan dia agar membentuk ini. Membentuk x per sin x. Bagaimana caranya biar dia membentuk x per sin x? Langkah pertamanya adalah kita kalikan x per x. Kenapa x per x? Karena x bagi x itu sama dengan 1. Dan dia karena sin x agar biar nanti bisa kita ubah bentuknya. Kita lihat yang di atas atau yang pembilang ada 2x dan x. Maka kita pindahkan atau kita balikkan posisi yang berdua ini jadi membentuk seperti ini. X kita pindahkan ke sin x dan 2x kita pindahkan ke x. Maka dapatlah kita perhatikan di sini x per sin x. Seperti rumus x per sin x itu sama dengan 1. Jadi tinggal kita ubah x per sin x itu sama dengan 1. Dan untuk 2x per x, x bagi x habis, maka tinggallah 2 per 1. Maka 1 kali 2 per 1 sama dengan 2. Soal nomor 2, limit x menuju 0 tan 5x per 3x. Kita perhatikan di sini yang kita jumpai adalah tan 5x dan dia posisinya di atas. Jadi kita akan mengubahkan atau mengarahkannya membentuk tan x per x. Langkah pertamanya adalah sama dengan yang tadi, karena dia 5x, maka kita kalikan dengan 5x per 5x. Setelah itu, yang di bawah kita pindahkan posisinya. Maka dapatlah tan 5x per 5x dikali 5x per 3x. Lanjut, kita perhatikan di sini yang kita jumpai adalah tan 5x per 5x. Karena di atasnya 5x dan di bawahnya juga 5x, maka kita sama dengan 1. Sedangkan untuk yang 5x per 3x itu, sama-sama kita coret x-nya. Maka tinggallah 5x per 3x. Maka 1 dikali 5x, 5 per 3 itu sama dengan 5 per 3. Kita kembali lagi ke soal nomor 1. Kita dapat hasil dari soal nomor 1 tadi adalah 2. Kita akan mencari dengan cara cepatnya. Kita perhatikan soalnya. Limit x menuju 0, 2x per sin x. Cara mudahnya adalah kita tinggal memperhatikan angkanya saja. Jadi kita tidak akan memperhatikan si x dan sin x. Cara mudah ini hanya dapat digunakan apabila dia pangkatnya sama-sama dengan 1 dan dia sama-sama x. Jadi kita lihat angkanya saja. Yang atas 2x berarti yang sebagai angkanya saja berapa? Si 2. Sedangkan yang di bawah sin x. Sin x itu sama dengan sin 1x. Berarti untuk yang di bawah angkanya saja adalah 1. Maka 2 per 1 sama dengan 2. Sedangkan untuk yang nomor 2, kita perhatikan cara cepatnya. Limit x menuju 0 tan 5x per 3x. Hasilnya ini kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah angkanya saja. Tan 5x yang angkanya di sini adalah 5. Sedangkan 3x angkanya adalah 3. Maka dapatlah cara cepatnya, kita tinggal hanya mengambil angkanya saja. Soal nomor 3, kita akan mengaplikasikan cara cepat tadi ke soal nomor 3. Kita perhatikan soalnya adalah limit
X menuju 0 4x kuadrat per cos 3x kuadrat. Ini tidak bisa kita gunakan cara cepat karena dia pangkatnya lebih 1. Langkah pertama kita lihat dulu yang di bawah. Bentuk lainnya adalah ini. Karena dia cos 3x-nya yang kuadrat, maka bisa kita tulis langsung seperti ini. Cos 3x kali cos 3x. Sedangkan untuk yang di atas, yang pertama kita tulis 4x. Sedangkan yang kedua kita tulis x. Kenapa 4x kali x? Karena yang kuadrat di sini adalah x-nya, 4x kuadrat. Yang kuadrat itu adalah x-nya, maka kita tulislah 4x kali x. Begitu selanjutnya kalau misalnya kalian jumpa misalnya 4x pangkat 3, maka dia dapatlah 4x dikali x dikali x. Karena yang pangkatnya adalah si x. Kembali lagi ke soal. Limit x menuju 0 4x per cos 3x. Cara cepatnya kita perhatikan angkanya saja. Yang di atasnya dapatlah 4, sedangkan yang di bawah dapatlah 3. Limit dari x menuju 0 4x per cos 3x itu adalah 4 per 3. Sedangkan untuk yang sebelahnya, limit x menuju 0x per cos 3x, kita perhatikan angkanya saja. Karena dia x berarti sama dengan 1x. Maka untuk yang di atas adalah 1, sedangkan yang di bawah adalah 3. Jadi limit x menuju 0x per cos 3x itu adalah 1 per 3. Maka hasilnya adalah 4 per 3 dikali 1 per 3 itu sama dengan 4 per 9. Demikianlah contoh soal tentang sifat limit fungsi trigonometri. Dan ini latihannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.